Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Semoga kabar kita semuanya kabar baik dan kabar sukacita. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Khotbah epistel Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus. Topik khotbah minggu kita, pemeliharaan Allah bagi umat pilihannya. Di dalam firman Tuhan ini kita mendengar perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan perumpamaan ini tentu tidak sulit kita pahami, karena berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Secara umum manusia mengetahui tanah yang terbaik untuk menanam benih, dan benih itu adalah di tanah yang baik dan subur, bukan di tanah yang bebatuan ataupun semak duri. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur, bahwa firman Allah itu diumpamakan seperti benih yang membutuhkan tanah yang baik dalam perkembangannya, dengan harapan bahwa benih itu nantinya akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Hal ini menjadi perenungan bagi kita. Ketika firman Tuhan diberitakan, haruslah kita bertanya pada diri kita masing-masing, di manakah posisi kita dalam mendengar firman Tuhan? Di pinggir jalan, di bebatuan, di semak duri, atau di tanah yang baik? Sebab firman Tuhan hanya akan tumbuh dan berbuah di tanah yang baik. Seperti halnya tanah yang baik yang sudah siap menerima benih untuk ditanamkan padanya. Demikianlah kita dalam mendengar firman Tuhan, bahwa dari dalam diri kita ada kesiapan menerima pertumbuhan firman Tuhan dan yang akan menghasilkan buah. Saudara-saudara, tentu bahwa bagi seorang petani, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini adalah sangat mudah dipahami. Kita juga dapat mengerti bahwa memang ada tanah yang menjadi jalan untuk menuju tanah kerapat. Ada tanah yang dipenuhi oleh semak belukar karena tidak terawat. Ada tanah yang bercampur bebatuan, serta ada tanah yang memang telah disiapkan, diolah dengan baik, sehingga tanah itu menjadi tanah yang subur. Saudara-saudara, kita akan melihat satu persatu. Yang pertama disampaikan Yesus perumpamaan ini, bahwa benih itu adalah sama. Benih yang baik, benih yang unggul, benih yang siap tumbuh. Benih itu jatuh di pinggir jalan. Itu perumpamaan yang pertama. Ini diibaratkan adalah sebagai kepada orang, dan juga yang jatuh di pinggir jalan. Ini artinya kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti. Yang jatuh di pinggir jalan ini, mereka juga ikut mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak mampu mengerti. Lalu datanglah si jahat dan merampasnya,
yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kalau dalam firman ini tadi kita lihat bahwa datanglah burung lalu dimakan sampai habis. Karena ketidakmengertian akan firman itu, sehingga dengan sangat cepat si jahat merampas. Didengarnya firman itu tetapi dia tidak mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan itu. Lalu yang kedua, bahwa benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kita mengetahui kalau dikatakan berbatu-batu berarti tanahnya pasti tipis, seperti yang dikatakan dalam firman ini. Tanah yang berbatu-batu adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan segera menerimanya. Dia cepat menerima, bahkan menerimanya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita dia terima. Namun ini tidak berlangsung lama, karena begitu terjadi penindasan dan penganiayaan, orang-orang ini akan lari. Jelas di sini penyebab yang membuat mereka itu jatuh adalah karena mereka sangat lemah dalam penganiayaan ataupun penindasan ataupun pergumulan, persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Persoalan ini yang digambarkan dalam firman ini adalah ketika benih itu jatuh ke tempat berbatu-batu, dia tidak berakar. Dia tumbuh tetapi akarnya tidak dalam. Karena tanahnya tipis, sehingga ketika terik panas matahari datang, maka tanah itu akan menjadi kering. Dan tentunya juga bahwa tanaman itu atau benih itu yang tumbuh tadi dia akan menjadi layu dan mati. Itulah masalah, penindasan, persoalan. Sehingga ketika iblis melakukannya terhadap mereka, mereka pun segera jatuh. Kejatuhan mereka bukan disebabkan oleh karena penindasan itu terlampau berat untuk mereka, tetapi ketika pencobaan itu datang karena firman itu tidak berakar, dia hanya diterima tetapi dia tidak berakar, sehingga dia tidak mampu menerima masalah, dia tidak mampu menghadapi setiap persoalan. Maka ketika datang persoalan, dia akan menjadi layu dan mati, imannya akan menjadi mati. Yang kita lihat dalam nasib. Lalu kategori yang ketiga, yang jatuh di semak duri. Saudara-saudara yang di semak duri ini, mereka mendengar firman, tetapi ada kekhawatiran. Ketika ada firman yang didengar, dia mendengar firman Tuhan, lalu firman itu bertumbuh di dalam hidupnya. Lalu semak duri ini diibaratkan seperti adanya kekhawatiran, holsoni roha di dalam hidup manusia. Di dalam dunia ini ada kekhawatiran dan ada tipu daya. Apakah itu dari kekayaan, keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman yang ada di dalam kehidupan manusia itu, sehingga firman yang didengar itu adalah tidak berbuah karena kekhawatirannya. Karena semak duri itu akan menghimpit benih yang tumbuh itu. Kekhawatiran itu akan menghimpit kehidupan manusia, sehingga hidup manusia itu yang mendengar firman Tuhan itu yang jatuh di semak duri itu, dia akan terhimpit sehingga semak duri itu terus bertumbuh, tetapi firman Tuhan menjadi mati, imannya menjadi mati. Saudara-saudara, kategori orang ketiga ini juga bermasalah karena dia bertumbuh sampai besar tetapi tidak berbuah. Masalahnya adalah mereka menyimpan firman Tuhan di dalam hati mereka, namun menyimpannya bersama-sama dengan hal-hal lain, seperti kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal lain. Akhirnya menjadi duri bagi pertumbuhan firman, menghimpitnya. Dia terima firman Tuhan itu dengan sukacita, dia terima firman itu, tetapi mereka menyimpannya tadi bersama-sama dengan hal-hal lain, bersama keinginan daging, bersama dengan kekhawatiran, bersama dengan ini dan itu. Tidak disimpannya baik-baik, sehingga firman itu hanya bertumbuh tetapi tidak berbuah. Itulah yang terjadi, yang diibaratkan kepada manusia, tanah yang dipenuhi dengan semak duri. Dan yang keempat, bahwa benih itu jatuh di tanah yang baik.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara-saudara, kali ini benih tidak jatuh di pinggir jalan, tidak jatuh di tanah berbatuan, di semak duri, tetapi di tanah yang baik, di hati orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Saudara-saudara, yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati dengan baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Seperti yang kita ingat, kategori orang pertama tidak dapat mengerti dan menerima firman karena hati mereka tebal dan keras. Sebaliknya orang yang masuk kategori berbuah mengerti dan menyimpannya dalam hati yang baik, kategori yang berbuah ini memiliki apa tidak dimiliki oleh ketiga karena yang tidak berbuah. Jadi jika orang kategori pertama memiliki hati yang keras, di sini mereka memiliki hati yang baik. Jika orang kategori kedua tidak memiliki ketahanan dan segera jatuh begitu terjadi penindasan, di sini mereka memiliki ketekunan. Mereka mengeluarkan buah dalam ketekunan. Di sini mereka memiliki ketekunan, mereka mengeluarkan buah dalam ketekunan, dalam kategori yang keempat ini. Dan tidak mudah menyerah jika pada orang kategori ketiga mereka firman Tuhan itu dihimpit oleh berbagai macam kekhawatiran, oleh berbagai macam keinginan menempati posisi tertinggi. Di sini firman Tuhan disimpan di dalam hati mereka dan firman itu menduduki tempat tertinggi dalam hati mereka, sehingga tidak tergantikan oleh apapun. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Allah dapat ditaburkan kepada bermacam-macam orang. Namun hasilnya akan berbeda tergantung pada kualitas hati orang-orang yang mendengar firman itu. Ada orang yang menolaknya, ada juga orang yang menerimanya. Namun secara murtad begitu terjadi penindasan. Ada orang yang menerimanya namun menempatkan firman itu pada posisi terakhir dalam hatinya serta menggantikannya dengan hal-hal lain, kekhawatiran, kekayaan dan keinginan dan lain sebagainya. Dan ada orang yang menyimpan firman itu dalam hati yang baik dan menghasilkan banyak buah. Itulah mengapa kita mengakhiri segalanya perumpamaan ini berkata, perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikanlah cara kamu mendengar, tertulis dalam Lukas 8 ayat 18. Itu bukan sekedar mendengarkan firman, tetapi bagaimana cara kita mendengarkan firman. Karena banyak orang mau mendengarkan firman Allah, tetapi hanya mereka yang mendengarnya serta menyimpannya dalam hati yang baik yang akan menghasilkan buah. Saudara-saudara yang terkasih, benih yang baik jatuh di tanah yang baik. Tuhan akan memeliharanya dan menjaganya. Tuhan akan menjaganya supaya tidak ada perampas yang akan merampasnya. Dia akan berakar, dia akan bertumbuh, dan terus dia akan berbuah. Dan Tuhan akan terus memeliharanya dalam kehidupan orang yang percaya. Kiranya perumpamaan ini kita firman itu jatuh di tanah yang baik, yaitu hati kita yang siap dipenuhi dengan firman Allah, yang siap bertumbuh dalam firman Allah. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberi kami pengertian. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.